Kemudian isti'aroh. Isti'aroh adalah apa itu? Tasbih gitu kurang lebih. Slide berikutnya, Pak. Nah, ini dia. Judul penguatan. Jadi harus kuat dulu, maka baru bisa kita memasuki macam-macam isti'aroh. Isti'aroh kemarin secara harfiah sudah dipaparkan, diilustrasikan. Artinya pinjaman. Secara terminologis dia punya dua definisi. Satu sama lain saling mendukung, menguatkan. Dan dua-duanya menjadi penting dipaham. Utamanya yang kedua gitu. Yang pertama apa itu tasbih? Apa itu isti'aroh? Isti'aroh adalah majaz. Majaz yang bagaimana? Yang alaqohnya selalu musyabahah. Nanti kalau belum paham boleh ditanya. Majaz pasti ada alaqoh. Pasti ada qarinah. Alaqoh ada dua. Ada musyabahah, ada ghair musyabahah. Yang alaqohnya musyabahah, yakni memiliki kesamaan, pasti namanya isti'aroh. Nah, definisi kedua, isti'aroh ditelusuri, diamati, ternyata adalah tasbih. Tuh. Tasbih yang bagaimana? Yang dibuang salah satu dua tepinya. Kalau dua tepi tasbih itu musyabah, musyabah bih, ada yang dibuang musyabahnya, berarti tinggal musyabah bih. Ada yang dibuang musyabah bihnya, pasti yang ada musyabah. Nah ini dia akar dari pembagian isti'aroh. Artinya kalau setelah dianalisis ternyata yang dibuang itu musyabah, berarti tinggal musyabah bih. Kalau yang ada itu hanya musyabah bih, beli makan isti'aroh apa namanya? Gitu. Jadi kalau dilihat yang dibuang musyabah bih, berarti yang ada musyabah, isti'aroh apa namanya? Itulah sudut pandang pembagian isti'aroh dari dua tepi tasbih. Iya. Berikutnya Pak Nyaman. Ini dia nih. Masih penguatan. Sebelah kanan contoh isti'aroh. Seperti dikatakan dalam definisi isti'aroh asalnya tasbih. Maka sebelah kirinya dibuktikan. Nomor 1. Ra'aitul lu'lu' fi khaddiha. Aku melihat mutiara di pipinya. Tuh, ada yang aneh ini. Masa mutiara di pipi, mutiara sebenarnya? Oh, maksudnya air mata. Ya dah? Air mata. Paham itu? Ketika sudah sampai pada titik bahwa yang dimaksud mutiara adalah air mata. Oh, kalau begitu air mata diserupakan dengan mutiara. Ketika muncul kata diserupakan, itu namanya tasbih. Akhirnya dikonkretkan pada sebelah kiri itu. Ra'aitu dam'ah kalu. Aku melihat air mata bagaikan mutiara di pipinya. Boleh dibandingkan satu sebelah kanan dengan satu sebelah kiri. Kalau sebelah kanan isti'aroh, sebelah kiri tasbih. Ketika tasbih ada musyabah, ada musyabah bih. Ketika isti'aroh salah satu dibuang. Ternyata yang dibuang musyabah apa musyabah bih? Yang tidak disebut pada contoh 1 musyabah apa musyabah bih? Musyabah.
yang dibuang. Ya. Musab yaitu adam. Musabah. Berarti yang ada musabbah bih. Musabah. Tuh, nanti yang kayak begitu isti'arah apa namanya? Itu yang dimaksud dengan macam-macam isti'arah. Nah, nanti di Al-Quran kayak begitu. Insya Allah contohnya menyusul. Oh, ini isti'arah anu. Oh, ini isti'arah anu. Gitu. Oke, contoh nomor 2. An-nujum tantashir fil masrah. Bintang-bintang bertebaran di panggung. Wah, masa sih bintang sebenarnya? Maksudnya bintang film. Ya. Aktris. Itu bahasa Arabnya muwasilah. Yang ditulis bintang, yang dimaksud artis. Oh, kalau begitu artis seperti bintang. Nggak ada bintang seperti artis. Itu mah makhluk. Kalau sudah sampai pada titik oh yang dimaksud artis, mereka seperti bintang, maka asal tasbihnya tuh sebelah kiri. Al-mumassilat kan nujum tantashiru fil masrah. Itu asal tasbihnya. Para artis bagaikan bintang bertebaran di atas panggung. Ada isti'arah, yang ada tasbih. Al-mumassilat musyabbah, an-nujum musyabbah bih. Terus yang dibuang musyabbahnya. Jadi an-nujum tantashiru fil masrah. Iya. Nanti juga Bapak kita semua bisa bilang bintang-bintang bertebaran di LBIQ. Bisa apa enggak? Bisa. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Bintang-bintang bertebaran di LBIQ. Hah? Ini peserta LBIQ apa bukan? Pak Tarjani maksudnya apa tuh? Maksudnya anak-anak apa murid yang pintar bertebaran dia itu. Oh, murid-murid pintar. Lah kan nggak ada yang pintar. Makanya saya nggak jawab. Makanya saya nggak jawab. Nah, ini udah alhamdulillah. Udah alhamdulillah. Ya, jadi demikian. Seolah-olah bikin istiarah itu gampang luar biasa, tinggal melesetin, bahasa kita melesetin. Melesetin ya jadi. Iya. Saya melihat bunga jambu di kepala Pak Tarjani. Oh, maksudnya apa? Uban. Oh, asal tasbihnya uban seperti bunga jambu. Tuh. Saya melihat lebah bergantungan di janggut Pak Jamal. Tuh, saya nggak tahu lebah apa itu. Umpamanya begitu. Nah, ya. Iya. Oke, kita teruskan. Ini kebetulan masih 1, 2, 3 yang dibuang, contohnya musyabbah. Tola'al badru fi barnamijina. Datang bulan purnama di acara kita. Barnamij acara. Gara-gara ada acara, maka bulan purnama bukan sebenarnya. Oh, maksudnya apalah gitu. Ceramah. Oh, kalau begitu penceramah diserupakan dengan bulan purnama karena dia yang menyejukkan. Ya. Maka asal tasbihnya tola adai kal badri. Adai musyabbah. Al badri musyabbah bih. Sudah kelihatan. Mana yang dibuang, lihat sebelah kanan. Yaitu pada posisi isti'arah. Selesai. 1, 2, 3 mewakili contoh
yang dibuang musyabbah. Yang disebut musyabbah bih. Nanti istiarahnya apa namanya kalau begitu? Iya. Oke, nomor 4 sekarang. Ra'aitu ru'usan qad aina'at. Aku melihat kepala-kepala udah pada matang. Nih kayak di sini. Saya bisa berkata ini. Tuh. Lihat Pak Tarjani, Pak Slamet, Pak Edi, Pak Yahya, Pak Rosid ya. Tuh. Emang benar ini real. Ada seorang penyair ketika berkumpul bersama para penyair yang lain, dia komentar, komentarnya bentuk syair. Apa bunyi lengkapnya? Laqad ra'aitu ru'usan qad aina'at wa hana kitafuha. Sungguh aku telah melihat kepala-kepala telah matang dan tiba saat memetiknya. Nah, nanti dipetik oleh malaikat Israel. Ya dah? Oke. Saya ambil potongan itu. Ra'aitu ru'usan qad aina'at. Aku melihat kepala sudah pada matang. Biasa matang apa sih? Buah. Ya dah? Matang buah. Apalagi nanti dalam budaya Indonesia pikiran juga bisa matang. Tuh kayak buah tuh. Udah enak dimakan kalau orang pikirannya matang. Kadang kita juga orang yang ngaco pikirannya nggak korelatif, umpamanya suka berseloroh. Masih mentah pikiran. Tuh, buah. Disebut kepala. Tapi ada kata-kata matang. Matang biasanya buah. Oh, kalau begitu kepala diserupakan dengan buah. Ketika sudah sampai penyerupaan, maka dimunculkan pada contoh sebelah kiri. Ra'aitu ru'usan kal fawaqih. Tuh, jadi tasbih. Aku melihat kepala seperti buah. Qad aina'at. Sudah pada matang. Iya. Tasbih. Maka kelihatan ru'us musyabbah. Fawaqih musyabbah bih. Mana yang dibuang? Musyabbah bih. Yang disebut musyabbah. Isti'arah apa namanya? Nomor 5 ini Al-Quran ini. Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba. Ista'ala menyala. Ra'su kepala. Masuk kepala nyala. Yang biasa nyala apa? Api unggun. Oh, kalau begitu kepala diserupakan dengan api unggun. Nyalanya bukan berkobar, nyalanya dengan uban. Nyala itu. Jadi kalau mati lampu, Pak Edi masuk di ruang gelap, itu udah cukup terang. Karena di jenggotnya ada lilin, ada apalagi di kepalanya. Itu kurang lebih. Gimana Pak Edi? Kan hebat gitu. Hah? Beli padang lucok tuh. Hah? Hah? Oke, Pak Yaya dia pakai peci hitam. Oh ya, kelihatan muda. Padahal kalau dibuka sama, terang juga. Itu matahari apa kalah? Ya, ada kata menyala. Itu biasa budaya mereka itu, maka dipakai oleh Al-Quran. Nyala kepalanya. Kita biasanya yang seirama dengan budaya itu apa itu yang ada pada budaya? Omongnya menor. Apa itu maksudnya menor? Ini kalau yang begini-begini tanya Pak Jamal ini. Dandanannya menor, Ustaz. Dandanannya menor tuh. Menor kan itu.
ya sama lah menyala putih. Menyala juga ada di budaya kita. Wah, bajunya menyala. Apalagi ketika disebut bajunya mencolok. Yang biasanya nyolok kan telunjuk, nyolok mata. Dan itu juga nyolok mata juga, tapi nggak pakai telunjuk. Ya atau tidak? Tuh. Kayak begitu nanti di Al-Quran ditemukan. Di budaya kita ada istilah gigit jari. Ya, gigit jari. Di Al-Quran apa? Yuqallibu kaffaihi, bolak-balik telapak tangan. Kita juga suka begitu. Udah habis pakai yuqallibu kaffaihi. Ya, ada itu. Wa hiya khawiyatun ala urushiha. Oke, ista'ala ra'su syaiba, yang biasanya lah api unggun. Oh, kalau begitu asal tasbihnya ista'ala ra'su kalwakun. Jadi ista'ala nggak usah disebut juga nggak apa-apa. Yang penting unsur tasbihnya. Asal tasbihnya apa? Ar-ra'su kalwakun. Diulangi dari awal. Nomor 1, 2 mewakili yang dibuang itu musyabbah. Berarti yang disebut musyabbah bih. Kalau isti'arah yang dibuang musyabbahnya atau bahasa lain yang disebut di dalamnya musyabbah bih kayak nomor 1, 2, 3, maka isti'arah itu disebut isti'arah tasrihiyah. Sebaliknya, kalau yang dibuang itu musyabbah bih, nomor 4, fawakihnya dibuang, artinya nggak disebut. Nomor 5, wakun, musyabbah bih nggak disebut. Maka isti'arah itu namanya makniyah. Itulah dia macam-macam isti'arah dari sudut pandang torofait tasbih, 2 tepi tasbih. Slide berikutnya, Pak. Ya, situ aja. Ya, ini dia nih. Sudah diterangin tadi. Isti'arah ada 2. Maksudnya dari sudut pandang torofait tasbih. Ada tasrihiyah, ada makniyah. Apa tasrihiyah? Ma'dzukira fihil musyabbah bih. Yang di dalamnya disebut musyabbah bih. 1, 2, 3 contohnya tadi. Yang kedua makniyah. Ma'dzukira fihil musyabbah. Yang disebut di dalamnya musyabbah. Berarti musyabbah bihnya dibuang. Buang maksudnya nggak disebut. Kenapa nggak disebut? Ya kalau disebut namanya bukan isti'arah. Namanya tasbih. Baru secara bertahap nanti bisa membedakan tingkat keindahan dan ketinggian bahasa. Bahasa semakin lengkap disebut. Kayak dulu belajar rukun tasbih itu masih standar. Ada adatnya, ada wajib tabahnya. Lebih tinggi lagi, adatnya dibuang. Wajib sabahnya disebut. Atau wajib sabahnya dibuang, adatnya disebut. Lebih tinggi lagi, sabah, adat sama wajib sabah dibuang. Jadi tasbih balik. Lebih tinggi lagi, dibalik tasbih maklub namanya. Lebih tinggi lagi, tasbih dimni, semuanya nggak disebut. Tuh udah tinggi. Ya. Umpamanya kondisi para penguasa yang nggak dengar diingetin, kita bilang sawaun alaihim. Itu tasbih dimni. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus kita bilang lagi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ada penyerupaan nggak? Ada, tapi tersirat. Ada kampanyenya janji luar biasa. Ya dah,
Kayak apa itu? Akhirnya kita bawakan ayatnya. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Tuh. Mereka berkata dengan lidah-lidah mulut-mulut mereka gitu, yang enggak ada di dalam hati mereka. Iya kan? Terus kalau diingatkan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Tuh. Coba bayangkan ayat Al-Qur'an kapan saja di mana saja. Termus. Cocok. Nah, akhirnya masuk isti'aroh. Isti'aroh asalnya tasbih. Dibuang, bukan cuma adat atau wajh syabah. Itu mah udah di kepala semua. Tapi yang dibuang justru yang pokok salah satunya. Ada kalanya musyabah, ada kalanya musyabah. Itu kan itu udah lebih tinggi. Dan dulu sering saya bilang bahasa lebih tinggi. Semakin dibuang semakin tinggi. Maka bahasa isyarat lihat itu. Luar biasa tingginya. Umpamanya pantomim. Tuh kagak bersuara, nggak berbahasa. Ya. Ya dah. Tapi sebuah karya seni yang luar biasa tinggi. Karena indahnya dipaham. Lebih tinggi lagi umpamanya karikatur. Karikatur bahasa apa bukan? Bahasa. Bahasa. Dulu ada presiden kita dibuat karikatur menghina di Australia. Akhirnya viral. Marah, protes. Ya. Kadang demo udah nggak pakai kata-kata. Kurung batang aja dia gotong. Ya dah? Ditulisin apa tulisannya? Hah? Itu bahasa KPK gitu. Tapi di kurung batang itu kan. Nah, demikian bahasa. Apa maknanya? Inti bahasa dipaham. Dulu jamaah haji bahasa Arab pas-pasan, apalagi cuma bahasa kitab. Terus jadi ketua rombongan di maktab. Lampu di maktab mati pada protes jamaah. Akhirnya dia menghadap kepada muassasah. Pada muassasah mau laporan, lampu mati. Bahasa Arab agak bisa. Dia cukup bilang, Syekh, al-misbah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Paham apa enggak? Ya dah. Tuh, akhirnya gitu. Nah nanti kemudian huruf karena sekedar simbol lambang, maka prosesnya kemudian jadi nggak dipakai simbol. Itu lihat rambu-rambu lalu lintas. Letter S, ngomong itu dia. Ngomong. Ada dipan di pinggir jalan itu rambu. Oh, ada rumah sakit. Ada restoran. Ya dah, lambang. Iya. Pak Jamal pakai PC-nya kalau miring ke kanan itu maknanya apa? Kalau miring ke kiri itu apa? Ya lah, nanti paham itu. Ya, ada tanya Mbak sini. Jadi udah sampai pada kesimpulan isti'arah ada dua, tasrihiyah, makniyah. Bedanya dengan amsilatul apa Pak Yai? Halo? Bedanya maaf. Amsilah apa nih Pak? Amsilatul tasrih. Bedanya dengan amsilatul dengan permisalan, amsilatul Quran contohnya amsal. Oh, nah kalau amsal saya nyambung. Kalau amsilah mah contoh-contoh. Amsal fil Quran. Amsal jamak dari masal. Masal perumpamaan. Di dalam perumpamaan dipastikan mengandung. Tuh, mengandung tasbih.
Karena masal itu sendiri bagian dari adat tasbih. Masalul ladzina yunfiquna. Tuh, ada tasbih enggak? Ada. Nah, kalau disebut masal atau amsal jamaknya ada kecenderungan tasbihnya tasbih tamsil. Perumpamaan orang yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah bagaikan, apalagi ada bagaikan. Nah, itu namanya perumpamaan. Iya. Masalul ladzina hummilut Taurat kamasalil himar yahmilul asfar. Perumpamaan orang yang punya kitab, bukan Taurat aja tapi nggak paham, kayak himar, keledai yang membawa kitab. Tuh itu kan perumpamaan. Banyak dalam Al-Quran, iya. Jadi nggak sama dengan tasbih, penyerupaan nggak sama. Amsal, Tamsil. iya itu tadi udah ditangkap. Bagian dari Tasbih. tasbih, penyerupaan. Dari sekian tasbih yang sudah kita pelajari, amsal atau masal dalam Al-Quran, ada kecenderungan itu tasbihnya tamsil. Karena gambaran. Oh gitu. Itu Iya. berkaitan. Iya. Iya, boleh. Ada lagi yang lain. Silakan slide berikutnya. Nih, udah langsung latihan. Langkah-langkah. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Langkah pertama ada kata yang digunakan bukan pada tempatnya. Saya artikan dulu, walaupun udah paham. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Semuanya. Semuanya jami'ah itu hubungannya dengan wau wa'tasimu. Dia hal sohibul halnya wau. Berpegang teguhlah kalian semua. Yang NU, yang Muhammadiyah, yang HTI, yang Persis, yang Jamaah Tabligh, itu semua mah. Pokoknya yang ngaku Islam. Termasuk yang di KTP-nya Islam. KTP. Berpegang teguh kepada tali Allah. Oh, ada kata tali. Masya Allah punya tali. Segini, Sob. Nah, berarti ini nih yang majazi. Nomor berapa ini nomornya? 600. Tuh. Maksudnya sih apa? Agama. Agama itu abstrak. Maka tasbih tujuannya mengkonkretkan yang abstrak. Lebih cepat dipaham oleh akal. Maka dipinjam, Allah minjem kata habl buat kata adin. Jadi isti'arah. Minjem artinya. Baru analisis pelajaran kita isti'arah asalnya tasbih. Yang disebut tali dimaksud agama. Oh, kalau begitu agama seperti tali. Sepertinya luar biasa. Fungsi tali mengikat. Kalau naik kapal nyebrang ke Bakahuni, kehabisan tempat, tapi harus berangkat, nggak apa-apa diikat. Diikat. Berenang kita. Tarik. Taruhin kayu selembar. Tuh, sampai nggak ke tujuan. Itu gambaran agama. Sekarang kita mau ngikut kapal berenang, tapi nggak diikat. Lalu nggak pakai agama sampai ke Allah, ke tujuan. Itu dibalik kata habal, makna yang ingin disampaikan. Itu kurang lebih kuat. Dan tali dimaksud adalah agama. Agama seperti tali, bukan sembarang tali. Paham itu?
Nggak ada yang bisa memutuskan. Kenapa? Tali Allah. Maka kalau ada orang murtad, itu luar biasa, dia hebat memutuskan tali Allah. Tali Allah yang diputuskan. Makanya ada ayat itu Pak Yahya apa bunyi? Wa may yartadid an dinihi fala yuqbala minhu, itu kalau nggak salah. Murtad. Dia memutusin tali Allah. Gitu memahaminya, bukan cuma sekedar Allah nyebut kata tali selesai. Bukan. Tali bukan sembarang tali. Tali siapa? Tali Allah. Rantai bukan sembarang rantai. Rantai Allah. Apa makna yang ingin disampaikan? Tak ada yang mampu memutus saking kuatnya. Ada. Nah kan perumpamaan tuh. Ada yang mutus. Itu luar biasa. Pertama, luar biasa dari sisi pelakunya. Yang kedua, luar biasa dari pelanggarannya. Ya, selesai. Ada tanya ini satu. Istiaroh apa gitu pertanyaannya. Berproses di sini. Disebut tali maksudnya agama. Oh, asal tasbihnya agama seperti tali. Agama musabbah, tali musabbah bih. Berarti yang disebut musabbah bihnya, maka istiarohnya tasrih. Iya. Gitu. Belum nyangkut-nyangkut ya. Perlu saya tulis? Ya Ustaz, boleh Ustaz. Oke. Boleh Ustaz. Boleh. Pak Jamal saya minta diberi izin. Sudah, Ustaz. Biar Nah, ini kelihatan apa enggak? Kelihatan, Ustaz. Terlalu kecil tapi. Berpegang teguhlah pada tali. Maksudnya apa? Agama. Ini menggema lagi ya. Maksudnya biddin. Dan ya, biddin tuh. Tampilan Di 100%. sini ada K. Itu jadi. Tuh. Berpegang teguhlah kepada agama Allah seperti tali. Jadi adin kal habl. Maka adin musyabbah. Ini susunannya kurang bagus. Bidinillah.
kal habli isri. Gitu. Berpegang teguhlah kepada agama Allah. Agama Allah seperti tali. Maka kelihatan mana musyabbah, mana musyabbah bih. Kemudian apa yang dibuang, apa yang disebut, baru kesimpulan. Iya, kesimpulan. Yang dibuang ad-din sebagai musyabbah, yang disebut habl. Musyabbah bi. Isti'arahnya tasrihiyah. Oke, nomor 2. As-sama sofiyah. Langit cerah. Yasturuhal qutnu. Ditutupi kapas. Apa maksudnya kapas? Awan. Awan. Ashab. Asal tasbihnya. As-sahab kal qutni. Kelihatan musyabbah bih. Kelihatan pula mana yang disebut, mana yang dibuang. Baru kesimpulan. Isti'arahnya tasrihiyah. Karena yang disebut musyabbah bih. Gampang ya, timbang menentukan mana yang dibuang, mana yang disebut. Lebih dari itu enggak. Iya. Oke. Ini kebetulan 1-2 contoh kata majazinya isim. Sekarang nomor 3. Iktasatil jibal fi Indonesia bin nabat. Iktasat dari kata kiswah. Ka'bah ada kiswah enggak? Baju. Jadi gunung-gunung di Indonesia berbajukan tetumbuhan. Gitu. Gunung-gunung di Indonesia berbajukan. Tuh udah ada kedengaran suara aneh. Masa berbaju. Oh, maksudnya fungsinya bertutup, ditutupi. Mana kalau begitu? Kata majazi. Nih, berbaju. Maka kalau menerjemah buku, jangan apa adanya. Tapi makna yang dimaksud. Gunung-gunung Indonesia di Indonesia ditutupi dengan pepohonan. Gitu. Kalau di Arab sana ditelanjangi. Gitu. Yang disebut iktasat berbaju. Yang dimaksud menutup. Itu kan ada kesamaan. Bagaimana cari asal tasbihnya? Oh, kalau begitu ditutupi seperti berbaju. Karena ini fi'il, maka ketika memunculkan asal tasbih mubtada khobar, mubtada itu harus isim, harus pakai isim. Maka asal tasbihnya di sini at-tasatturu atau as-satru.
Asatru atau atasaturu. Tasaturu. Tuh. Seperti kal iktisa. Kal iktisa. Iktisa berbaju dari iktasa. Masdarnya diambil. Ya. Ini jadi tasbih. Nah, keterkaitan balaghah sama nahu begitu. Ketika memunculkan asal tasbih, dia ada musyabbah, musyabbah bih, dan dia harus jumlah ismiyah. Apa seperti apa itu kan jumlah ismiyah. Menutupi seperti berbaju. Tuh, itu kan mubtada khobar. Ya. Ada tanya. Kalau nggak ada di balik kesulitan ini ada kemudahan. Apa kemudahannya? Ada aksioma dalam balaghah. Kalau kata majazinya fi'il seperti ini, iktasat, dohika, baka, fi'il, maka isti'arohnya dipastikan tasrihiyah. Kalau isti'arohnya tasrihiyah, berarti yang disebut musyabbah bih. Musyabbah bih. Maka ketika dimunculkannya, menutup seperti berpakaian. Menutup seperti berpakaian. Lalu diperdalam. Apa yang dimaksud menutup dalam contoh ini? Menutupnya pepohonan akan gunung-gunung. Gitu. Kan itu konteksnya. Seperti berpakaiannya manusia. Yang penting bajunya bukan berukat. Bajunya lepis tebal tuh kalau dalam konteks dalam konteks manusia. Dari jauh aja tebal, dikatain mau enggak jalan. Jadi kapan saja di mana saja katanya fi'il pasti tasrihiyah. Kalau pasti tasrihiyah berarti yang disebut tu fi'il jadi musyabbah bih. Jadi musyabbah bih. Pokoknya di ayat ada bunyinya begini. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mari kita lihat sini. Nih. Ulaikal ladzina Ulaika gitu ya. Ladzina istarau ad-dhalalata bil huda. Bil huda. Mereka adalah orang-orang yang membeli. Masa membeli? Masa membeli kesesatan pakai petunjuk? Ini kalau diartikan dengan itu jadi nggak dipaham. Membeli kesesatan pakai petunjuk. Udah kebayang, membeli rokok pakai uang. Tuh, gitu. Pertanyaan pertama aneh, kedua, emang ada warung kesesatan? Terus yuk kita beli kesesatan. Pakai apa belinya? Pakai petunjuk.
Ah, itu aneh. Kenapa Allah pakai istaro? Ini yang paling mudah, cepat mereka tangkap. Jadi bukan membeli dalam artian harfiah, kayak model kita beli makanan. Ya kan? Oh, berarti ini dia, minjem, majaz. Fi'il apa isim? Fi'il. Istiarohnya pasti tasrihiyah. Kalau tasrihiyah, mau memunculkan asal tasbih, dia harus jadi musabbah bih. Mencari musabbahnya dengan bertanya. Ditulis membeli. Maksudnya apa ya? Menukar. Oh, kalau gitu asal tasbihnya menukar. Menukar bahasa Arabnya at-tabal. At-tabal kasyiro. Kasyiro. Jadi tasbih siro diambil dari istaro. Bukan seperti membeli. Ya, pasti itu. Jadi balik kesulitan ada kemudahan. At-tabadul. Jangan pikirkan bagaimana mengarabkannya. Tetapi pahamnya. Oke. Saya teruskan. Umpamanya ada ayat, Tasrihiyah secara harfiah apa artinya Pak Yai? Jelas secara harfiah, soroha. Iya. Jelas banget tuh. Mana yang dibuang, mana yang disebut. Lebih dari itu, jelas banget dimaksud siro artinya tabadul. Oke, sekarang contoh lain. Bunyal Islam ala khamsin. Ala khamsin. Islam dibangun. Masa Islam dibangun? Oh, lagi belajar. Ini mana? Apa? Kompak. Oke, masa Islam dibangun? Yang biasa dibangun apaan? Bangunan. Tuh kan enak ini paham. Oh, kalau itu Islam diserupakan dengan bangunan. Kalbina. Jadi luar biasa. Kita masuk Islam berbangunan. Bangunan apa namanya? Bangunan Islam. Jangan keluar dari bangunan itu. Dalam hidup, sebagai politikus, sebagai bisnismen, kepala tangga, sebagai ibu rumah tangga, ada di dalam. Tuh, sebab rumah itu udah paripurna, sediakan bukan cuma kebutuhan dunia saja, tapi juga kebutuhan akhirat, bukan jasmani saja, tapi rohani. Ini akibat nggak paham secara mendetail karena padanya Islam non-Islam, Islam musuh Islam, kan lucu. Pemain sepak bola saja tahu mana teman mana lawan. Kalau nggak tahu, diapain itu oleh si wasit, oleh si apa itu
official. Kayak gitu. Apalagi terkait dengan Islam. Lihat nih, Allah berfirman, udkhulu fisilmi, silmi itu Islam. Kafah. Tuh kata udkhulu majaz istiarah. Masuklah. Mau pakai ini boleh. Masuk. Masuk bukan dalam artian harfiah. Ini nggak punya padanan bahasa Indonesia yang tepat. Cuma ada dalam bahasa Indonesia kata peluk. Biasa kan gitu, memeluk Islam. Memeluk aja ada majaz istiarah. Ya dah, peluk-pelukan. Nah, itu harfiah. Tapi memeluk Islam. Oh, menggambarkan Islam sebagai seseorang yang sangat disayang, dicintai, dia peluk. Kalau ini udhulu, Islam, boleh ininya yang mau dianalisis. Boleh juga ini. Oh, masuklah Islam. Oh, Islam bagaikan ruangan. Bangunan adalah ruangan. Tuh. Nah, itu memahami ayat lewat pendekatan balaghah gitu. Ini Islam kalbina, boleh. Kalbina, bangunan kan ruangan. Lah ini nggak dikupas, nggak diajarin. Mau diajarin dikupas di muka umum, mereka nggak punya materi balaghah. Maka ya harus berpandai-pandai mempersingkat, menjelaskan supaya jelas. Tuh, gitu. Bukan itu juga basic pelajaran kita. Terjadi tasbih. Hasilmu kalbina. Kalau ijronya summa huzifal musabbah bih, binanya dibuang. Warumiza ilaihi bisyai'in min lawazimih wa huwa udkhulu. Oke. As-salatu imaduddin. Bukan asal ngomong Nabi. Salat adalah tiang agama. Oh, agama punya tiang. Yang punya tiang apa? Bangunan. Jadi adin kalbina. Oke. Kalbina. Sorry. Kalbina. Tuh tasbih lagi. Nah, tasbih-tasbih yang dipakai dalam Al-Quran bukan hanya sekedar lagi Tuhan ngajarin tasbih. Tapi ada pesan yang harus ditangkap. Maka tentang bangunan, karena itu yang memang mudah ditangkap. Seperti Nabi bersabda, al-mu'minu alal mu'mini kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Kalau nggak diamalin ya kayak model sekarang. Satu mencerca yang lain, satu menghujat yang lain. Mana bangunan kayak begitu, nggak akan kokoh. Akhirnya udah musuh. Musuhnya apa? Rayap. Musuhnya apa? Ya macam-macam dalam kehidupan ini. Gampang dirobohkan. Ya. Oleh karena itu Allah belum menurunkan azab, menjadi luar biasa bersyukur karena masih ada para ulama yang berusaha menegakkan yang ma'ruf. Menegakkan yang ma'ruf. Ya, ada ma'ruf memang harus ditegakkan.
Siapa itu? Hei, ada Ma'ruf saya. nggak tegak. Kenapa ada saya dipanggil-panggil? Ayo, mau tanya apa? Ma'rufnya nggak tegak Ustaz. Oh, saya kedengeran. Iya. Ada pepatah begini. Iza amal munkar atau iza kasura munkar qallal ma'ruf. Qallal ma'ruf. Apabila kemungkaran sudah merata, maka ma'ruf sedikit. Terusnya wa iza qallal ma'ruf apabila sedikit sara munkaron. Tuh. Apabila yang ma'ruf itu sedikit, maka yang ma'ruf itu jadi munkar. Ya, sudah. Kembali ke contoh pertama ini. Istaro fi'il, maka dipastikan tasrihiyah. Kalau tasrihiyah, maka kata istaro ini jadi musyabbah bih, dia yang disebut. Pada contoh kedua ini, oke, contoh keduanya Islam kalbina. Islam musyabbah, bina musyabbah bih. Yang disebut musyabbah yaitu Islam. Ya, bunyal Islam. Berarti istiarohnya makniyah. Karena yang disebut musyabbah, musyabbah menjadi dua. Demikian juga berikutnya ini. As-salatu imaduddin. Ad-din kalbina. Yang fisilmi dulu. Asilmi kalbina. Makniyah juga. Oke. Nah, tadi kita kesulitan kosakata kalau mau menganalisis udhulu masuk. Maksud jelas dong, bukan arti hakiki kayak model kita masuk kelas. Oke. Maka ketika Allah meminjam dengan kata masuk, ruangan Islam dalam kehidupan itu betapa jelas, sejelas ruangan kelas, gitu kurang lebih. Gak ada yang gak jelas. Anehnya kan kita masuk Islam tapi tak tahu kita berada di ruangan Islam, tak tahu mana batas-batas Islam. Pak Yahya ada? Nggak ada, udah pergi. Ada siap. Oh enggak, masih di perjalanan Pak? Kita udah nyampe ke Perigi, Pak. Saya lagi di Perigi. Waduh, luar biasa mau ngeliat tanah. Anak saya dapat fasilitas rumah di Perigi. Kalau nggak ngeliat tanah, ngeliat apa jalannya? Lagi pasang awning, mau pasang awning. Tanah sama rumahnya Ustaz. Ya, Tanah sama rumahnya. Apa kita tunggu syukurannya lah. Hah? Pak Yahya beli tanah di Bogor. Berapa banyak sehektar? Pas ditanya, mana batasnya? Nggak tahu. Tuh, kayak gitu gambarannya. Orang masuk Islam tapi nggak tahu batasan. Ya betul tidak? Kira Natal ngikut Natal. Ya tak?
Giliran kebaktian ngikut bakti ya. Cuma tahu batas. Bayangkan kalau beli tanah tak tahu batas. Dua kemungkinan. Giliran kita mau nanam di tanah orang. Giliran orang nanam di tanah kita. Biasa aja, nggak apa-apa kok. Apalagi banyak argumentasi terkait dengan Natal itu. Enggak dosa. Ada yang luar biasa itu. Emangnya kalau saya sekarang ngucap Natal, besok saya jadi Kristen? Wah, atur dewek. Ya tidak. Sama kayak macam-macam diberi contoh. Oh, cakep, manis. Nah, iya tuh. Dan coba-coba bilang cerai. Jadi cerai apa enggak? Yang dianggap sebagai ucapan. Itu batas dalam hal yang konkret tanah. Maka bukan cuma itu, parah. Karena kita tak tahu ketika ada orang nyerobot. Orang tuh tanah yang ada batasnya aja gampang diserobot, apalagi yang nggak tahu batas, gitu kurang lebih. Ya, Tapi batas kan robot. orang lain-lain, Pak Yai. Ya, apa? Yang namanya batas, tiap orang bisa Apa, Pak Yahya? berbeda-beda. Jadi kita Kalau batas Islam beda-beda. yang jadi patokan Quran hadis. Jadi mau nanya apa mau ngasih tahu sih? Nanya, Batas konfirmasi. beda-beda itu mau bentuk patok, ada yang tembok, ada yang BRC, ada yang ini. Itu kan semuanya fungsinya batas. Lagi giliran, yang beda kan picinya aja, ada yang hitam, ada yang putih. Paham kan? Nah, saya lagi menjelaskan udhulu, masuk. Itu ruangan. Udah kasih batas. Apa batasnya? Itu kan masih abstrak. Akidah, syariah. Itu batas itu. Iya. Akidah syariah. Itu kan batas. Makanya udah sejak dulu itu udah otak-atik sama musyrikin Mekah, lalu turun ayat lakum dinukum waliyadin. Batas apa bukan? Batas. Terus syariah. Syariah yang ritual ya. Oke, kita kembali Pak Jamal, ini kita udah banyak. Ini contoh-contoh semua ini. Berikutnya, yang penting paham. Nah, kita kembali nih ke pokok persoalan. Sekarang nomor 4. Al-musyahidun yafidun al-istad, Senayan. Musyahidun para penonton. Yafidun membanjiri. Sebenarnya mah air. Maka dicari apa yang dimaksud membanjiri. Dan ini juga hampir sama dengan budaya kita. Membanjiri Senayan. Yani mendatangi. Dan Al-Quran pakai kata membanjiri. Dalam bab haji. Summa afidu min haitsu afadun nas. Itu afidu. Kemudian elit bangsa Arab jahiliyah
dan bangsa Arab secara umum mereka haji. Cuma hajinya ya udah disesuaikan itu ke Arafah. Kan semuanya tuh ke Arafah. Ini yang elit nggak mau ke Arafah. Dia ke Musdalifah dulu. Ntar orang-orang ke Musdalifah baru dia ke Arafah. Gitu. Terus ditegur oleh Allah di zaman Nabi Muhammad. Tuh. Yang pertama ayatnya atimmu wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan. Itu enggak sempurna. Ada yang tawafnya macam-macam. Sisa-sisa jahiliyah. Di antaranya tentang wukuf. Afidu min haitsu afadha. Berbondong-bondonglah. Itu mah terjemahan matang. Mentahnya banjirilah. Fayadon banjir. Sesuai dengan orang-orang yang pada berbondong-bondong. Gitu ditegurnya. Oke. Kemana itu orang-orang? Ya dari Mekah ya ke Arafah. Arafah baru Musdalifah. Musdalifah Mina. Dan seterusnya. Itu kata Afi itu. Nah, kita di sini para penonton membanjiri. Al-musyahidun tuh. Yafiduna. Istad Senayan. Oh, membanjiri. Kalau yang kita analisis adalah apa namanya? Yafidun, ini berarti mendatangi. Mendatangi dengan beramai-ramai seperti membanjiri. Kayak banjir kanal itu, buah luar biasa. Kebayang itu, tervisualisasi makna nonton. Dan kita memang dalam budaya kita juga sering begitu. Orang berebutan di loket. Itu. Tadi aksiomanya kalau kata majazi atau istiarahnya fi'il maka dipastikan dia adalah istiarahnya tasrihiyah. Kalau tasrihiyah maka ini seperti ini adalah musyabbah bih. Apa yang dimaksud yafidun? Mendatangi dengan berbondong-bondong seperti membanjiri. Itu. Jadi kalau bahasa Indonesianya para penonton mendatangi Stadion Senayan seperti membanjiri. Seperti air yang membanjiri. Gitu kurang lebih. Banjir itu hubungannya sama air. Amin. Maka kalau dibuat tasbihnya ini dibikin mubtada khobar, harus pakai masdar. Al-hudur. Bolehlah. Huduru Istad Senayan kal fayadhan. Al-hudur saja. Al-hudur yaitu mendatangi. Kal fayadhan. Fayadhan. Oh gitu. Jadi tasbih. Fayadhan kemudian diambil menjadi yafidun. Itu dalam isti'arah ada namanya ijra. Ijra itu dalam nahu i'rab. Muhammadun fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah li'annahu ismul mufrad. Ini juga ada. Gimana itu? Subbihal hudur bil fayadhan. Summa huzifal musabbah bih wa rumiza ilaihi bi syai'in min lawazimih dan seterusnya. Enggak usah itu mah ya. Saya ngeri pada ubanan. Iya. Nomor 5, alaina bisabri fi musabahatil hayat. Kita harus sabar. Musabaha berenang. Bahasa Indonesia mengarungi kehidupan. Tuh,
Oh, kehidupan kayak laut, pakai perlu diarungi. Emang hadis menggambarkan kehidupan itu bagai perahu di laut, penuh gelombang. Kehidupan itu bagaikan laut. Jadi tasbihnya al-hayat, sorry, al-hayat kal-bahri. Ya. Jadi yang dibuang musyabah bih, sebut musyabah, jadi maknanya. Terus nomor 6, ghannal-lissu ba'daan azahu syurti. Pencuri itu bernyanyi. Apa Ustaz? Iya, boleh. Kalau yang di analisisnya musabahati nggak bisa Ustaz ya? Musabahati seperti mengarungi seperti apa gitu Ustaz? Nggak bisa. Bisa. Bisa, Ibu. Apa yang dimaksud mengarungi? Mengarungi. Tuh, kita boleh, tapi memang susah mencari padanan kata bahasa Indonesia yang tepat. Dimaksud mengarungi umpamanya menjalani, masih majaz juga. Tapi itu yang terjadi dalam bahasa kita. Dia menjalani kehidupan rumah tangganya dengan tenang. Menjalani, ya tak? Masih majaz apa enggak? Aja ya. Itu. Iya, terus. Di satu sisi lain kita juga menyimpulkan emang keterbatasan kosakata. Para ahli bahasa, kosakata terbanyak adalah bahasa Arab. Saya pernah baca di buku Macan, singa, macan lah gitu ya. Itu bahasa Arabnya sampai 360 kosakata. Ada? Iya. Jadi bisa-bisa saja. Iya, bagus. Tapi Nah, tetap itu tetap apa tadi? Istiarah. Istiarahnya apa Ustaz? Ya tetap. Nah, tinggal Masih. nanti setelah sampai pada apa namanya asal tasbih, tinggal dilihat mana yang disebut, mana yang dibuang. Setelah itu baru disimpulkan. Oh, maknanya. Oh, tasrihiyah. Nah, kalau model ini andai kata kita pakai menjalani, menjalani kehidupan seperti mengarungi. Tuh, menjalani seperti mengarungi. Berarti mengarungi itu sebagai musyabah bih. Itu yang disebut. Maka istiarahnya tasrihiyah. Tasrihiyah berarti ya. Iya, bagus. Nah, ini yang gampang nih budaya kita. Pencuri menyanyi. Kan bukan nyanyi sebenarnya setelah disiksa oleh polisi. Kata ini juga biasa dalam budaya kita. Si Nazarudin nyanyi setelah ditangkap. Nah, gitu nyanyi. Nyanyi kira-kira maksudnya apa? Mengaku. Mengaku. Ini majazinya ini. Oh, berarti asal tasbihnya menyanyi, mengaku seperti menyanyi. Al-i'tiraf. I'tiraf. Kal-ghina. Seperti menyanyi. Kal-ghina. Seperti menyanyi. Itu musyabah bih. Nomor 7, penyanyi berkicau. Nah, ini Bu bisa pilihan. Tapi kemudian ketika ada film masroh, masroh itu di panggung. Berarti yang majazi ini dibatasi, yaitu roda, menyanyi. Berkicau. Maksudnya bernyanyi. Penyanyi itu berkicau di atas panggung. Karena ada kata panggung, berarti penyanyi sebenarnya. Maka yang majazi adalah ghorroda, berkicau. Apa dimaksud berkicau? Bernyanyi. Oh, bernyanyi seperti berkicau. Iya.
Selesai Pak Jamal. Kebanyakan ya pada pingsan. Ada tanya silahkan. Berarti Ustaz, kalau majasnya itu berupa Ya, selesai. fi'il, bisa dipastikan Ya, bahwa isti'arahnya itu isti'arah tasrihiyah. iya. Kalau VL ya. Kalau majasnya fi'il. Iya. Fiilnya fiil apa aja? Boleh madi, boleh mudore, boleh amr. Boleh. Berarti Tadi udhulu. kan saat yang disebut itu, yang dibuang itu kan adalah musabahnya berarti Ustaz. Benar. Nah, kalau takdirnya misalnya Kalau kayak musabah. tadi misalnya nomor 4 itu al-musyahiduna yafiduna Musyahidun. Iya. yafiduna yafiduna Istad Senayan. isnayan. Berarti Iya. sama seperti kita bilang al-hadiruna, ya kan? Al-faydhani itu kan. Enggak. Kalau al-hadirun mah dia isim fa'il, jadi ada kecenderungan ke musyahidun. Oh, jadi harus dibuat masdarnya dulu berarti ya gitu. Hudur ini kan ya. Benar, benar. Harus itu. Seperti istaro ad-dolalah. At-tabadul kasyiro. Sebab ada K. Ada K nggak boleh VL. Iya. Itu nahunya. Iya. Itu namanya udah mengijro itu, mengi'rab. Ada lagi yang tanya? Kembali ke ini Ustaz. Tadi yang bunyal Islam Ustaz ya. Bunyal Islam ala khamsin. Di situ tadi yang di apa namanya? Yang tanggap majasinya kok jadi al-Islamnya kal ini tidak bunyalnya gitu. Yang dianggap majasinya. Benar. Bagus ini. Pertanyaan bagus. Isti'arah ada 2. Pertama tasrihiyah. Kedua makniyah. Pendekatannya ketika menganalisis berbeda. Pendekatannya. Kenapa berbeda? Karena memang tuntutan. Tuntutan. Ro'aitu ru'usan qad aina'at. Nih. Aku melihat kepala udah pada matang. Ada kepala, tapi kok disebut matang? Padahal matang kebiasaan buah. Oh, kalau begitu, tuh pendekatan tuh. Pendekatan maknanya. Oh, kalau begitu kepala diserupakan dengan buah. Gitu. Oke. Maka ijra'nya juga menjadi berbeda. Sehingga ketika pada hadis bunyal Islam, Islam dibangun. Dengan menyebut kata bangun, Rasulullah Rasulullah ingin menggambarkan Islam itu kayak bangunan. Bangunan kokoh paripurna. Bukan cuma fisiknya, tetapi kelengkapan di dalamnya ada. Membuat orang yang masuknya tenang. Mau berenang ada berenang. Ngapain ke kolam renang sana? Pada campur. Ya atau tidak? Mau makanan yang halal disiapin. Ngapain cari makanan orang? Gitu kurang lebih. Kan kuat sekali itu perumpamaan. Mau cari istri ada nggak? Ada. Benar.
itu diatur realnya dalam konteks nikah, ayatnya berbunyi walatan kihul musyrikin walatun kihul musyrikat. Salah ya. Walatan kihul musyrikat hatta yu'minna. Lah itu kan itu dia hidangan yang ada di dalam bangunan Islam. Iya. Soal milih pemimpin ada nggak? Ada. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya. Tuh. Ada semuanya. Mau bermuamalah jual beli, gitu kan ada. Itu maksudnya Rasulullah bukan cuma sekedar ngajarin tasbih sama isti'ar. Iya. Iya, ada lagi yang tanya. Nggak ada ya? Ada Ustaz. Itu kayaknya. Iya. Baik. Tidak ada. Pak Yahya kayaknya salah minum jamu ini. Tumben diam aja. Jamu apa diminum? Puyeng ngupit. Hah? Puyeng ngupit. Nggak dapat materi ini, saya nggak dapat, barusan pagi, jadi nggak sempat pelajarin. Ya nggak apa. Saya ntar di mana ini tadi, di rumah anaknya ya dapat. Di Perigi. Oh, Perigi. Itu istri yang keempat saat di rumah. Perigi mah udah dekat ke Pamulang bukan? Iya, udah deket. Iya. Oh. Ntar saya tunggu dah. Iya, siap. Ustaz, ini contoh isti'arah tasrihiyah semuanya Ustaz. Ada yang makniah. Ada yang makni. Itu nomor 4 sama 5 makniah. 2 makniah. Iya, 1, 2, 3 tasrihiyah, 4 sama 5 makniah. Nah. Ya, Ustaz. Oh. Baik. Apa sih menentukan makniyahnya gimana sih Ustaz caranya? Oh iya, jadi kembalikan dulu ke asal tasbih. Kalau udah kembali ke asal tasbih nih yang sebelah kiri, maka kelihatan mana musyabah, mana musyabah bih. Udah kelihatan mana yang disebut, mana yang dibuang. Baru kesimpulan. Oh, yang dibuang musyabah, berarti yang disebut musyabah bih. Kalau begitu kaidahnya berkata ini tasrihiyah. Gitu. Sebaliknya makniyah. Tinggal ngelihat itu dulu. Iya. Kalau ro'a itu ini asal tasbihnya ya yang nomor 4. Ro'a itu ru'usan kal fawakihi. Iya. Ru'usan Ru'usan itu jadi musyabah. Fawaki musyabah bi. oh iya. Baru Iya. nyambung. Syukran Ustaz. Baik, maaf. Silakan. Saya kembalikan Pak Jamal ya. Apa masih ada? Satu Oh ya, boleh. mengenai surat Al-Qur'an yang ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah keadaan kaum hingga mereka sendiri keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya. Yang dirubah pada diri mereka sendiri itu apanya? Ma atau ma-nya itu apa? Ma-nya ma mausul. Ma-nya betul. Ma-nya ma fi anfusihim. Apa yang ada dalam diri mereka. Yang ada dalam diri mereka dimaksud ma adalah akal. Akal adalah pikiran. Kalau pikiran merah, maka tindakan merah. Tuh lihat kalau lagi kampanye. Hijau, kuning. Nggak mungkin berubah. Kalau yang berubah itu namanya munafik. Akhlak juga termasuk akhlak juga. Nah, demikian realnya
ketika yang ada di dalam benak bangsa Arab bahwa Tuhan itu adalah berhala, pikirannya, maka dicabut itu berhala, dimasukin la ilaha illallah. Kita mau merubah diri kita, begitu. Mau merubah masyarakat juga begitu. Mau merubah sikap kita terhadap hal-hal yang syariat. Gitu. Maka tindakan persis seperti yang ada di dalam pikiran. Jadi kalau mau rubah, rubah ma-nya itu. Gitu kurang lebih Pak Yahya. Kita dalam proses merubah ini loh. Hah? Iya. Nah, selain Akhlak itu kan akhlak sikap. juga, selain Akhlak itu sikap. Sikap itu ditentukan oleh pikiran. Kalau pikirannya Leninisme, Marxisme segala macam tuh lihat akhlaknya. Ya betul tidak? Semuanya halal gitu kurang lebih. Iya, wallahu a'lam bishawab. Apa Ustaz? Ra'ad. Apa Ustaz? Iya. Iya boleh. Dalam An-Nahl itu minas sama ima Pak Ahya bihil Allah ba'da mautih. Surat berapa Bu ayat berapa? Apa itu Ustaz? 65 ya. Ini kan wa'anzala minas sama ima'an fa ahya bihi Iya. ba'da mautiha. Nah, itu aplikasi apa Pak Jamal? Ini aplikasinya ini Pak. Yang ditanya apa? Ini tanya apa? Ini tanya Pak Ahya itu bentuk apa itu Ustaz? Oh, ini Pak Ustaz. Nah, bentuk sorofnya apa-apanya ya? Ahya fi'il madi. Pak Yahya kali. Maksudnya Ustaz itu bagian dari isti'arah Ustaz. Bagian dari? Isti'arah bukan Ustaz? Bisa. Menghidupkan. Apa maksudnya menyuburkan? Ya atau tidak? Ada hubungannya nggak? Kesamaan menyuburkan sama menghidupkan. Tuh gitu. Jadi istiarohnya. Istiarah. Itu fi'il berarti tasrihiyah. Oh iya. Maksudnya apa? Menyuburkan. Oh kalau begitu asal tasbihnya menyuburkan seperti menghidupkan. Tuh, bagus. Ba'da mautiha tuh setelah mati. Mati maksudnya setelah tidak subur. Turunin hujan pada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh. Iya. Gitu. Liqaumi yasma'un. Bagi kaum. Yasma'un apa? Dengar. Ya, Ada makna berpikir apa enggak? Iya. Ada. Ada. Ada makna melihat enggak? Ada. Melihat. Iya, jadi begitu. Ya, berarti isti'arah tasrihiyah itu Ustaz ya. Bukan begitu, berarti ibu lama-lama jadi mufasir. Iya. Iya, bagus. Ya, makasih Ustaz. Sama. Pasir. Biasa emang Ustaz Bu Hilwane emang biasa jam terbangnya udah tinggi. Tuh, jam terbang dia bilang. Jam terbang lah gitu, istiaroh. Terbang tuh. Ya, jam terbang biasanya pilot. Oh, diserupakan dengan pilot gitu. Masya Allah, Ustaz Jamal. Iya. Baik. Iya. Pak ya, ini bukan aplikasi Pak, ini dia Al-Quran online. Apa? Ini nih yang saya tunjuk nih. Nama Al-Qurannya ibnotman.com. Oh. Ya, jadi Bapak bisa cari cepat ayat di sini. Iya. Ya, online. Saya pakai Nggak bisa cepat-cepat kesandung.
Tapi yang cepat tuh perlu dihafal surat-suratnya, surat yang keberapa biar cepat-cepat. Tangannya surat An-Nahl kemana ya? Tengah, bawah, samping. Iya, benar. Iya. Itu mempermudah aja. Ya cukup. Cukup. Sudah pukul 9.15 Tan. Mungkin ibu-ibunya juga mau ada masak, mungkin masak-masak usaha. Iya, baik. Oke. Baik, Bapak dan Ibu jamaah kajian Balago yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita. Jadi makan cincau gimana tuh kena kumis? Makan cincau kena kumis itu. Ya. Baik, kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Surka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Iya, semuanya saya juga terima kasih. Iya.